Halo teman-teman historical semua, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap bahagia dan juga sejahtera. Pada perjalanan historical kali ini adalah bertepatan dengan Hari Air Sedunia. Kami akan mengajak kalian untuk menelusuri dan berpetualang ke sebuah situs kuno yang syarat akan unsur air, di mana tempat tersebut juga menyimpan cerita dan juga menjadi saksi sejarah masa lalu. Juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kami juga akan mengajak kalian untuk mengikuti dan menyaksikan secara langsung prosesi bersih diri atau melukat. Seperti apa perjalanan historical kali ini? Tetap ikuti kami di Historical. Oke. Selamat siang teman-teman historical semua. Apa kabar kalian? Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan lagi nih di Banyumas. Mungkin kita udah pernah ke sini dulu pertama kali ya. Ini perjalanan kita yang kedua, lanjut sampai ke atas. Sore ini kita mau kalau misal di Bali itu istilahnya melukat ya. Mau bersih-bersih di atas di sumurnya, sama lihat beberapa objek yang kemarin kita nggak sempat expose, kemarin nggak sempat di-shoot. Kita akan naik ke atas dan lihat objek-objek menarik yang ada di atas di Panembahan Kali Bening. Oke, ikuti terus di Historical. Orang biasa menyebutnya dengan Gunung Sokalima, padahal aslinya adalah berupa perbukitan. Berkaitan dengan kebiasaan orang Jawa yang beranggapan bahwa bukit dan gunung itu hampir sama. Kawasan bukit di sini dengan ketinggian rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Bila ditempuh dari alun-alun Banyumas, berjarak sekitar 5 km. Sembari menyusuri pesisir Sungai Serayu, kita akan berbelok naik ke arah barat sejauh 650 meter. Perjalanan ini termasuk perjalanan kami yang kedua di tempat ini. Teduhnya pepohonan, sejuknya udara tempat ini seakan memanggil kami untuk datang kembali. Meski sejuk dan tenang, tapi suasana di tempat ini tetap terkesan wingit dan sakral. Kami memasuki gapura besar yang menjadi pintu gerbang utama tempat ini. Di atas sana tertulis Keblat Papat Gapuraning Praja, atau bisa bermakna 4 unsur utama sebuah tempat atau negara, yaitu pemimpin, wilayah, agama atau kepercayaan, dan masyarakat. Bila dilihat secara tak kasat mata, di samping gerbang sepanjang anak tangga, terdapat portal dari dimensi sebelah yang berupa rangkaian rantai dan pegangan logam, di mana dia berkilat berwarna kuning keemasan, memanjang hingga sampai ke puncak areal makam yang utama. Ada puluhan anak tangga yang menyambut kami di depan sana, terbuat dari batu gamping dan juga batu gunung yang tersusun rapi dan ditata sedemikian rupa, hingga berujung ke areal tanah merah yang lumayan lapang. Kalau tidak salah, mungkin ada sekitar 90-an sampai 100 anak tangga batu. Sebetulnya sebelum ke arah gapura pintu masuk, terdapat sebuah museum pusaka. Tapi kami belum diizinkan untuk masuk ke sana, karena museum tersebut hanya dibuka 1 tahun sekali, yaitu pada saat bulan Maulid atau bulan Mulut. Pada bulan tersebut juga dilakukan jamasan atau pencucian pusaka yang hanya berlangsung setahun sekali, di mana semua pusaka akan diarak dan diboyong untuk dibersihkan. Kami melanjutkan langkah kami menuju ke puncak bukit. Kami menuju ke sebuah sumber air yang berupa sumur, yang dimana orang menyebutnya Sumur Pasucen. Kali Bening atau dalam bahasa Indonesia, Sumur Pasucen Kali Bening. Sumur tempat bersuci Kali Bening. Ada aturan yang tak tertulis di sini yang wajib ditaati oleh para peziarah, bahwa sebelum masuk berziarah ke areal makam Panembahan Kali Bening, diharuskan untuk membersihkan diri dengan berwudu ataupun mandi di Sumur Pasucen terlebih dahulu. Sumur ini terbilang unik. Airnya sangat jernih hingga terlihat sampai ke dasar. Juga terus meluap hingga meluber ke sisi samping sumur, sehingga dialirkan ke arah pemandian yang terdapat di bawah sana.
Pinggiran sumur dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan bunga teratai raksasa. Menurut juru kunci, ada 2 sumber air di sumur tersebut. Satu di sisi barat dan satunya di sisi utara. Di sini kami juga melakukan bersih diri atau melukat karena kami perjalanan jauh. Kami memutuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Berharap dengan membersihkan diri di tempat ini, semua hal negatif yang kami bawa dari luar dapat hilang dan juga dapat luntur di tempat ini. Dan menurut cerita, air dari sumur Pesucen dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan awet muda. Tampak taburan bunga mawar segar di permukaan air. Sudah ada yang datang sebelum kami rupanya. Sosok yang menjaga sumur Pesucen ini bernama Raden Eko. Terkadang nampak sebagai harimau dengan disertai pendamping seekor kerbau jantan hitam yang bertanduk melengkung, dan mereka berdua berukuran kira-kira sebesar minibus atau truk. Prosesi kami mulai. Beberapa tangkai dupa kami nyalakan sebagai pembuka dan tanda hadir di tempat ini. Setelah doa pembuka, satu persatu mulai dari saya dan tim yang lain mulai membasuh wajah, tangan, rambut, kaki, tengkuk, dan juga memercikkan airnya di bagian ubun-ubun secara bergantian. Setelah semua prosesi selesai, diakhiri dengan doa penutup. Kami bergegas turun karena lokasi dari sumur Pesucen ini berjarak kurang lebih 100 meter di atas area makam Panembahan. Setiap tanggal 12 Maulud, semua pusaka di museum akan dikeluarkan dan dibawa ke sini untuk dijamas atau dimandikan. Berupa keris, tombak, batu, dan gerabah kuno. Yang setiap tahun apabila dihitung jumlahnya selalu berbeda. Kadang lebih, kadang kurang. Menurut cerita, jumlah yang selalu berbeda merupakan pertanda untuk 1 tahun ke depan. Ini berkaitan dengan sinkronisasi alam semesta yang disampaikan melalui jumlah-jumlah dari pusaka yang dihitung. Sedangkan setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram, air di tempat ini juga diambil untuk menjamas pusaka andalan milik Kabupaten Banyumas. Sumur Pesucen ini juga menjadi salah satu dari 33 titik di Jawa Tengah yang biasa digunakan untuk prosesi ruat bumi atau bersih bumi. Perjalanan kami lanjutkan. Setelah mengucapkan salam hormat kepada yang disemayamkan di sana, kami berkirim doa kepada beliau-beliau, para ahli kubur, dan berterima kasih karena merekalah yang dulu berjasa membuka lahan dan menjadi leluhur di tempat ini, dan juga menyebarkan Islam pada masanya. Saat itu kami duduk di depan jirat makam kuno yang terbuat dari kayu hitam utuh, yang diberi dasaran batu persegi panjang yang lumayan besar. Cungkup nisan yang terbungkus kain mori ditambah aroma minyak wangi dari pedupaan menambah suasana wingit dan dingin tempat ini. Ketika berkirim doa, api dari dupa yang kami bakar terus menyala dan sulit dimatikan, bahkan berkobar semakin besar. Pepohonan di area Panembahan juga bagai terkena angin kencang, padahal cuaca saat itu cukup cerah. Ya, ini baru salah satu situasi ganjil yang sering kami temui saat penelusuran. Bila sudah seperti ini, paling kami hanya duduk diam dan melanjutkan berdoa ataupun pura-pura tidak melihat. Di tempat ini dimakamkan Syekh Abdullah Fakih atau sosok yang lebih dikenal dengan Mbah Kalibening. Ada juga Mbah Putri atau Dewi Ayu Retno Arum, sosok yang cantik dan bersahaja. Bila divisualkan, beliau bergelung kecil dengan kebaya putih dan selendang putih di bahu. Ia juga sangat harum, beraroma perpaduan melati dan kamboja. Ada juga sosok dari Adipati Gelagah Amba, seorang pria khas Jawa yang gagah berani. Dan beberapa tokoh lain yang kami belum dapatkan identitasnya. Dahulu ketika daerah ini masih bernama Selarong, sempat dilanda kekeringan yang lumayan lama.
Penduduk kesulitan air, sawah, ladang, dan ternak, semua mengalami kesulitan. Atas petunjuk dari Tuhan, Mbah Kali Bening menancapkan senjatanya hingga muncullah sumber air yang hingga sekarang dikenal dengan nama Sumur Pasucen. Airnya tidak pernah kering sepanjang tahun, juga selalu terjaga dari tangan-tangan jahil yang ingin mengotori. Kami berlanjut berkeliling di tempat ini. Tepat di dekat Sumur Pasucen terdapat sebuah pemandian putri yang cukup rapat dengan tembok keliling dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Turun 15 meter ke arah bawah, ada pemandian putra yang lebih terbuka, tanpa penutup, hanya sebuah kolam batu besar yang menampung air dari Sumur Pasucen dan beberapa batu besar untuk tempat duduk ketika mandi. Banyak yang mandi di sini dengan berbagai macam tujuan, mulai dari membersihkan hal yang negatif, membuka aura, untuk kerejekian, meraih pangkat atau jabatan, bahkan untuk mengawali sebuah lelaku tertentu. Semuanya kembali kepada tujuan dan kepercayaan masing-masing. Di sisi timur pemandian putra terdapat batu pipih dan lebar berukuran 3 x 4 meter yang disebut batu mujahadah. Dahulu batu ini diyakini digunakan oleh Syekh Abdullah Faqih untuk tempat sholat dan bermujahadah atau berzikir. Terdapat pula batu masjid yang digunakan untuk membaca waktu melalui bayangan dari sinar matahari, atau saat itu bisa digunakan sebagai jam matahari. Puncak batu yang mengerucut memudahkan kami untuk membaca bayangan dari sinar matahari. Kami meninggalkan tempat tersebut karena matahari sudah condong ke arah ufuk barat. Tak lupa mengembalikan semua kunci dari lokasi Sumur Kali Bening. Karena memang saat itu juru kunci tidak dapat mendampingi perjalanan kami untuk naik ke atas. Kami diberi akses dan izin untuk masuk sendiri, yang dimana izin tersebut bisa dibilang spesial, dimana tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Sekian perjalanan kami di lokasi ini, Sumur Pasucen Kali Bening. Darinya tidak hanya hidup alam dan lingkungan sekitar, tapi juga lahirnya cerita dan peradaban. Salam historical, sampai jumpa.